Tapi pertanyaan cuma satu, how bad do you really fucking want it? Di sini gue tuh sebenarnya gatel banget ya, gatel banget. Anak muda itu banyak yang dikit-dikit nyarinya kebahagiaan, baru kerja dikit nyarinya, oh ini kerjaan ini bisa bikin gue happy atau enggak ya? Oh mental health gue di pekerjaan ini gimana ya? Anak-anak zaman sekarang itu banyak banget ya, apalagi seumuran gue. Cuman mau ngerjain yang mereka mau ngerjain aja. Yang bikin mereka ngerasa happy, yang bikin mereka ngerasa gampang. Baru kerja dikit jangan masuk kantor jadi intern disuruh-suruh dikit sama bosnya udah ngeluh. Ya gue dibully nih di kantor nih karena anak intern disuruh-suruh ambil kopi, mental health dan lain-lain. Emang banyak banget anak muda yang zaman sekarang itu di era, apalagi era sosial media ini, itu jadi lembek. Kenapa lembek? Karena mereka itu punya tameng justifikasi. Ada hal dikit, curhat dikit di Twitter, terus orang-orang bantuin nimbrungin mereka. Kerjanya rame-rame jadi pecundang. Kalian sekarang ya, karena punya ibaratnya banyak orang dengan pemikiran sama ini, banyak orang yang mental tempe gembel ini, itu jadi punya tameng justru untuk menjustifikasi hal-hal ini. Di sini ya, selama kalian masih mau dengerin gue nggak akan capek-capek ingetin kalian tentang fondasi pola pikir kalian. Karena gue percaya hidup kalian itu apa yang ada di dalam sini. Jadi kalau di dalam sini sampah ya pasti hidup kalian sampah juga. Gue yakin abis ini bakal banyak kalian yang komen, tapi gue mau jadi happy, hidup gue mau jadi happy. Kenapa happy? Kenapa hidup ini harus happy? Ini gue waktu itu pernah nonton salah satu interview. Kalau gue nggak salah ini Pak Tahir sama Pak Hermanto Tanovo. Gue nontonnya, Pak Tahir bilang kayak gini, dan ini nyangkut di kepala gue. Kita hidup itu, gue waktu itu sempat lagi lumayan ya banyak masalah lah. Banyak usaha-usaha gue yang lagi ada beberapa struggling. Di situ gue pikir, Pak Tahir bilang, ini hidup ini bukan cuma untuk happy, tapi kata kuncinya, kita hidup di sini untuk tanggung jawab. Ya tanggung jawab ke keluarga kita yang masih membutuhkan, tanggung jawab ke orang tua kita perlu biayain. Jadi kalau kalian pikir cuma, gue mau happy nih, gak bisa hidup kayak gitu. Kita hidup itu tanggung jawab, dan kita juga punya disiplin. Gue kasih tahu kalian ya, banyak hal yang gue sebenarnya gak mau kerjain, tapi gue kerjain karena itu adalah rupa tanggung jawab gue. Nah, Pak Tahir juga bilang, beliau bilang ini, kalau yang paling ujungnya itu sebenarnya bukan tanggung jawab, tapi paling ujungnya adalah kita hidup dengan kita punya visi, kita punya misi juga. Nah, di sini contohnya ya, ini gue kasih kalian contoh gambaran sederhana. Ngapain sih kalian kan ada yang nanya, ngapain gue bikin kayak gini? Katanya udah punya duit, ngapain bikin channel YouTube? Karena itu adalah misi hidup gue. Kalau gue disuruh untuk mengubah satu hal adalah tetap gue tahu, kalian gue udah ngomong semua di video gue mau ubah sistem edukasi. Karena itu ibaratnya membekas di hati gue. Jadi itu hal yang mau gue ubah. Menurut gue itu semua scam. Ya, kuliah itu scam. Di sini gue mau kasih tahu kalian cerita yang gue nggak pernah mungkin cerita di tempat lain. Kalian mungkin tahu ya, gue itu drop out. Kalau ditanya di interview di TV atau di mana, ini selalu jawaban gue selalu sama. Gue selalu bilang gue drop out dari kuliah itu karena gue itu udah running perusahaan startup dan karyawannya udah hampir 100, makanya gue keluar. Tapi itu bukan jawaban aslinya. Jadi gue keluar itu sebenarnya udah lebih lama. Gue keluar tuh semester awal banget. Kenapa gue keluar? Jawabannya adalah gue nggak mampu bayar. Waktu itu umur gue masih 19 tahun. Kalian mungkin banyak yang kira, oh dia kuliah di binus, orang tuanya kaya. Enggak, gue kuliah di binus itu gue masuk sendiri. Gue nggak masuk uang pangkal karena nilai sekolah gue lumayan bagus. Gue itu bayar di binus ya, itu dapat diskon gede banget untuk biaya masuknya. Itu satu. Yang kedua, untuk bayar semesteran itu gue empot-empotan. Gue inget banget waktu itu bayarnya 22,5 juta, yaitu tahun 2018-2019. Itu 22,5 juta. Sedangkan waktu itu income dari agensi gue belum terlalu besar. Dan bisnis-bisnis gue yang lain, gue perlu investasi kan. Jadi gue pilihannya antara gue invest di bisnis gue, invest di saham, invest di kripto ya kan, atau gue bayar uang kuliah. Karena gue waktu itu nggak dapat uang untuk bayar kuliah gue. Nah di situ itu bikin gue mikir, di saat waktu itu gue nggak bayar ya, gue mau masuk ke kelas, itu ditelat-telatin. Lu bisa bayangin gak? Jadi gini, sama ini dari sekolah ya, dari gue sekolah. Gue pas sekolah, pas telat bayar uang sekolahnya, itu yang dilakukan adalah gue mesti kayak isi tanda tangan gitu. Kalau misalnya ujian nih, gue nggak boleh hitung ujian, itu tanda tangan dulu baru gue ujian. Tapi kan sebenarnya gue nggak bisa bayar sekolah itu bukan salah muridnya. Nah ini yang gue selalu pengen tekanin sama sistem edukasi. Yang nggak bisa bayar sekolah itu bukan salah muridnya ya, itu salah orang tuanya. Tapi kenapa yang lu hukum adalah muridnya, biar orang tuanya bayar kan? Nah itu kejam dengan sistem pendidikan. Nah dari situ itu jadi sebuah misi untuk gue, jadi sebuah tanggung jawab untuk gue. Gue kasih tahu kalian di sini semua, gue nggak perlu bikin video ini. Gue nggak perlu bikin apapun, gue nggak perlu ngajar kalian di platform apapun. Gue di sini, gue duduk di sini ya. Gue investasi sendiri, gue mau ke Bali, gue mau ke kemana-mana ya. Gue invest doang dengan uang gue sekarang. Itu udah cukup untuk hidup sampai mati ya. Gue nggak perlu kerja 1 hari lagi sebenarnya. Gue udah cukup ya, gue udah cukup. Gue bikin kayak gini karena ini adalah misi ya. Gue punya visi, gue punya misi. Gue lihatnya ada problem yang sangat besar. Gue lihat di masalah yang gue alami sendiri tadi, yang gue cerita. Nah itu adalah masalah yang gue pengen ubah. Jadi tiap kali gue ngomong ke kamera gini, itu adalah dengan visi, dengan tujuan. Gue kasih tahu ya keseharian gue tuh nggak bangun dengan misalnya gue bangun tidurnya, gue bangun tidur gue langsung kayak lihat, oh ini gue mau langsung TikTok dan lain-lain. Enggak, gue bangun tidur tadi sini, gue mandi, videografer gue di bawah, gue syuting video ini. Ini adalah bentuk
dari tanggung jawab. Karena ini adalah hal yang gue benar-benar pengen. Gue pengen bisa ngerubah bangsa kita, at least sedikit aja lah orangnya jadi lebih pintar. At least sedikit aja orang nganggep sekolah itu scam. Karena gini, kalau kalian lihat sebuah revolusi, kayak ibarat itu ada bendungan. Bendungan itu buat bocor. Itu nggak perlu lubang yang gede atau kalian hantam pakai bola gede. Cuman cukup sedikit aja bocor. Airnya udah mulai keluar. Tapi terus. Maksudnya apa? Sedikit air itu adalah kalian yang sama-sama percaya sama gue bahwa sistem edukasi sekolah itu adalah scam. Dikit aja, lama-lama itu akan bocor bendungannya, akan hancur. Dan dari situ kita baru bisa tata ulang sistem pendidikannya. Coba kalian bayangin, jam sekolah gue tuh datang jam 6 pagi, pulang bisa udah sore jam 3, jam 4. Itu apa yang mau dipelajarin di situ? Gue juga nggak ngerti gitu belajar apa. Dan balik lagi, kan gue bilang, gue nggak butuh sebenarnya bikin semua ini, tapi semua ini gue akan kasih ke kalian. Ya, gue akan kasih kalian secara gratis. Modal lo cuma apa? Modal lo cuma otak yang mau dibuka sama kuota dari handphone kalian, cukup. Dengan teknologi zaman sekarang, platform seperti sekarang, gue bisa kayak gini, message gue bisa nyampe ke banyak orang. Lo bener-bener percaya sama gue. Orang-orang yang paling dekat sama gue, teman-teman gue, tahu how much I'm fucking making from my investments. Jadi mereka sampai banyak yang nanya, Tim lu ngapain sih bikin YouTube? Tim lu ngapain sih bikin kayak akademi kripto itu buat apa sih? Kan lu udah dapat dari banyak gitu. Ya itu jawabannya. Ya itu gue pengen bikin sekolah gue sendiri. Kalian kalau mau nanya, ya mau kerja biar happy. Gini, lu inget-inget deh balik. Lu inget-inget pas zaman lu masih kecil. Happy nggak tuh main-mainan? Happy kan? Lu bisa main mobil-mobilan, bisa lari-lari, main layangan kayak main gundu kayak terserah lu. Happy kan? Ya udah, happy-nya waktu itu aja. Begitu lu udah dewasa, lu udah mulai gede ya. Lu udah jadi laki gitu. Lu kalau tanya videografer gue juga dia mau di sini nggak hari ini, jawabannya pasti enggak. Dia pengen sama bininya. Tapi itu adalah tanggung jawab sebagai laki ya. Jadi kita sebagai manusia itu punyanya tanggung jawab, bukan cuma sekedar happy. Happy mah lu balik ke masa kecilnya main layangan lu aja sana. Kita ini di hidup yang nggak gampang, hidup yang penuh kompetisi. Semua orang mau apa yang kita punya sekarang. Gue bangun setiap pagi dengan pikiran ada anak nanti lebih muda dari gue, lebih jago dari gue yang mau bantai gue. Setiap hari gue ketakutan. Gue juga pengen kalian punya mindset yang sama. Lu bilang ke gue, oh kok gue pengen dong punya mobil McLaren kayak lu. Gue mau naik McLaren dong. Tapi semua orang juga mau naik McLaren. Seberapa keras lu mau kerja untuk naik McLaren itu? Ya. Kok gue mau dong punya rumah yang bagus? Semua orang juga mau rumah yang bagus. Kok gue mau dong bisa bawa orang tua gue umroh? Semua orang juga mau bisa bawa orang tuanya umroh. Pertanyaannya, how bad do you really fucking want it? Seberapa mau lu untuk wujudin cita-cita orang tua lu? Untuk bikin orang tua lu senang? Seberapa maunya lu? Karena semua orang mau hal yang sama. Dunia ini kompetisi. Buat yang ngomong dunia ini bukan kompetisi, itu adalah orang-orang bodoh dan orang-orang malas. Slow down. Itu biar lu pada miskin aja orang-orang ngomong kayak gitu. Cuman nggak ada. Lu tanya dah yang dia bilang the art of slowing down. Emang dia slowing down dengan bikin buku? Dia gas terus. Lu kalau udah jadi laki apalagi ya, lu mau ngomong, oh gue mau happy, lu lihat aja di muka lu sendiri. Bilang lu nggak mau jadi pecundang yang dilahirin di dunia ini cuma jadi pecundang main game. Gue nggak mau dilahirin cuma jadi pecundang yang nggak jelas. Main game boleh, jadi pro player boleh, tapi kalau jadi pecundang nggak jelas jangan. Hidup itu nggak gampang dan hidup itu sangat susah. Ya, dalam perjalanan hidup lu, kalian mungkin merasa gue masih muda tapi enggak. Gue udah ngalamin banyak yang belum dialamin orang bahkan 50-an tahun. Gue udah lihat banyak di dunia. Hidup itu susah dan lu bakal digamparin dari sisi yang lu gak pernah lihat. Tapi itu justru adalah seni dari hidup. Nih anak-anak tongkrongan gue selalu bilang ke teman-teman gue, apa sih sebenarnya arti untuk jadi seorang pengusaha? Nah ini kita breakdown by definisi dulu. Pengusaha ya kan, fungsinya kita sebagai pengusaha adalah berusaha. Gue selalu bilang, seni dari menjadi seorang pengusaha adalah kita bisa menerima tai. Ini kalian dengar baik-baik. Kita bisa menerima tai dalam jangka waktu yang super panjang. Dan kita bisa endure pain, kesakitan, dikhianatin partner. Kita harus bisa ngalamin semua itu. Itu baru namanya jadi pengusaha. Pengusaha itu susah banget dan nggak gampang. Lu semua bilang, oh enak dong jadi pengusaha ya kan, karyawan yang kerja capek-capek kita yang dapat duitnya. Tapi lu pikir nggak kalau usaha lu bangkrut, karyawan lu semua kemana? Pernah nggak lu layoff 60 orang? Lu lihat mereka keluar dari kantor lu nangis. Itu hal-hal yang nggak pernah masuk di pikiran lu. Jadi pengusaha itu fungsinya adalah kita bisa tahan rasa sakit dalam waktu yang sangat panjang. Yang gue bilang tadi semua, mampu nggak lu layoff karyawan kayak gitu di saat diperlukan? Mampu nggak lu bikin keputusan-keputusan yang susah? Misalnya nih, gue punya karyawan 100. Emang lu kira yang hidup dari gue 100 orang? Mana ada. Karyawan itu banyak yang punya istri, ada yang punya bahkan punya anak. Anggapannya lu punya karyawan 100, lu hidupin 200 sampai 300. Itu tanggung jawab yang sangat amat berat. Bisa nggak lu? Jangan cuma bilang enaknya doang jadi pengusaha. Kalau kalian sebagai manusia, ya tahu lu laki, lu punya tanggung jawab terhadap keluarga lu, terhadap karyawan lu. Gue yakin lu akan kerja sangat keras. Kalian punya cukup tanggung jawab untuk bisa belajar dan terima proses. Percaya sama gue, hasilnya nanti akan jauh lebih manis. Orang yang suka jalan, ini gue kasih tau kalian, orang yang suka jalan akan lebih jauh
jauh hidupnya daripada orang yang buru-buru mau cepat ke sana. Kenapa? Orangnya ini walaupun cuma jalan, dia nggak lari. Dia suka jalan, tapi dia suka proses. Ujung-ujungnya, finish goalnya, dia bakal jauh lebih jauh dibanding orang yang buru-buru mau lihat goalnya. Dia mau nyampe ke sana. Dia mau lari 100 meter doang, cepet. Sedangkan gue suka jalan. Mau usaha gue gagal, mau ini semua yang gue kerjain gagal, gue suka gamenya. Gue suka game dari berbisnis. Gue suka game dari create value untuk masyarakat yang gue bisa deliver ke kalian. Itu adalah game yang gue happy, game yang gue suka, dan gue hobi jalan. Mau gue nggak akan pernah berhasil, tapi gue akan jalan terus. Percaya nggak? Gue akan lebih jauh dibanding orang yang cuma mau larinya cepet. Itu adalah seni dari hidup. Kayak sekarang ya, kalau misalnya lu pernah ngerasain susah, itu akan jauh lebih. Karena gue udah ngerasain kayak tadi, nggak bisa bayar uang sekolah, nggak bisa bayar kuliah, naik motor hujan-hujanan cari klien, sampai gue makan bakso pinggir jalan itu nggak tahu isi dagingnya tikus atau kagak, sampai gue keracunan makanan. Itu hal udah pernah gue alamin. Jadi untuk di posisi sekarang, kalau misalnya lu lahir udah kaya, ya kan lu ke garasi udah ada McLaren, ada Porsche, itu nggak ada happy-happynya. Tapi sedangkan dengan sekarang gue bisa beli dengan uang gue sendiri, semuanya gue beli sendiri. Itu kasih apa ke gue? Itu kasih gue kebahagiaan yang kalian nggak bisa cari. Yang dari dulunya naik motor, sekarang gue bisa naik McLaren. Nyokap gue mobil, gue bisa tinggal beliin dia. Itu kebahagiaan yang kalian nggak bisa cari. Itu baru bahagia. Tapi bahagia itu di belakang dapat dari mana? Dari tanggung jawab. Balik lagi. Di awal gue nggak bahagia, gue tanggung jawab. Baru kita cari bahagia di akhir dengan kita bisa banggain orang tua kita. Nyokap gue kemarin bilang, oh mau ke Eropa boleh, mau ke Swiss mau sini boleh, gue bayarin silakan. Itu baru lu bahagia. Orang banyak bilang, oh duit itu berarti buat apa dong? Buat beli mobil sport, buat apa? Gue kasih tahu ya fungsi duit asli ya. Di saat lu bisa telepon nyokap lu bilang, mah mama nggak usah kerja lagi ya. Itu baru bahagia. Itu dapat dari mana? Tanggung jawab. Jadi jangan jadi banci, apalagi lu laki, jangan jadi banci. Kayak pecundang loh sih, cuman komen. Gue paling benci ya orang di dunia yang cuman kerjanya komen. Misal di YouTube nih, di TikTok lo komen nih. Oh ini apa sih ini privilege, ini orang tuanya kaya, ini mah orang tuanya. Lu sadar nggak sih? Lu ngetik itu pakai apa? Lu ngetik itu pakai handphone lo. Lu ngetik pakai handphone, lu masih punya kuota, lu punya pulsa untuk komen. Lu bahkan punya waktu, ya lu masih punya mata, masih punya jari lengkap tangan, lu bisa komen orang lain privilege. Itu goblok gak sih? Baik. Lu gak lihat orang-orang yang susah setengah mati ya, yang makanannya susah. Lu gak lihat orang-orang di Syria yang tiba-tiba atapnya kena bom gitu, dan mereka masih harus cari roti. Lu masih bisa bilang hidup lu privilege dengan main handphone begini. Lu orang paling goblok di dunia. Lu tuker hidup gua sama lu dengan otak gua. Gua jamin 1 tahun gua udah kaya. Kenapa lu gak kaya? Lu miskin aja kayak gitu. Kenapa? Gak punya otak tuh. Lihat gua otak gak ada isinya, otak lu sampah doang isinya. Makanya kalau udah tahu otak isi sampah, diisi. Tiap kali cari di internet, kalian cari gimana sih caranya mau bekerja, gimana sih cara ini bekerja, oh bisnis tuh kerjanya gimana, konglomerasi tuh kerjanya gimana. Jangan cuma cari gosip-gosip artis ya, isinya sampah lagi otak lu. Ini gue suka banget ya, ini salah satu quotes favorit gue dari James Cook, itu yang ketemuin benua dari Australia. Ambisi ya leads me not only farther than any other man has been before me, tapi sejauh yang gue pikir itu possible untuk seorang melangkah. Kuncinya apa di depan? Ambisi. Jadi dia ketemu benua Australia karena itu dia melewati lebih jauh dibanding yang orang bahkan bisa pikirin. Percaya nggak? Kalau lu punya ambisi, itu bisa lewat lebih jauh dari yang lu bisa pikirin. Ya, gue selalu punya target di hidup gue. Gue punya target waktu gue masih umur 15-16 bahwa gue akan punya ini di umur sekian. Tapi gue melampaui target itu jauh banget semuanya. Kenapa? Karena gue punya ambisi yang jauh dibanding semua orang. Ya. Di sini gue akan ngomong sama lo, Timothy, dengan umur 22 tahun ini, gue akan suatu saat capai 1 triliun dalam liquid cash. Mungkin ada bilang, wah itu gila, itu uangnya berapa tuh nolnya? Nggak mungkin. Gue bilang pasti bisa. Kasih gue 20 tahun, kasih gue 30 tahun. Ya, sebenarnya 10 tahun juga bisa lah. Cuman gue ngomong 20-30 tahun biar aman aja gue. Biar kalau misalnya nggak kecapai masih ada waktu ya. Cuma sebenarnya kalau dari rate sekarang gue hitung 10 tahun harusnya udah dapat triliun. Tapi kalian bakal bilang itu gila. Enggak gila. Gue tahu caranya dan gue tahu game plan gue. Gue tahu cara gue mau capainya. Jadi lu punya ambisi. Lu mau berapa? 1 miliar sebulan bisa. Ya, gue kasih tahu kalian itu bisa. Kalau yang bilang, oh itu nggak bisa, itu mental block ya. Otak lu belum sampai. Gue paling senang kalau ada yang komen. Kemarin tuh ada komen di YouTube gue. Nanti gue coba cari. Tapi kayaknya editor gue susah cari. Ketimbun komennya banyak. Ada yang komen gini, oh mobilnya sewa tuh. Wah gue paling seneng kalau dia bilang. Jadi kalian bahkan nggak bisa comprehend ada orang punya mobil itu seharga rumah itu berjalan gitu. Kalian nggak bisa nyampe di otak kalian dan kalian bilang itu sewa. Padahal platnya aja gue buka B1 GTB. Gue buka plat McLaren gue. Orang lu tanya aja di Evans Motor itu gue beli atau sewa. Datang aja ke showroomnya masih ada kan nggak mobil. Lu ke apartemen gue ke bawah tuh. Tanya aja videografer gue ada nggak mobil gue. Ya. Jadi jangan jadi orang tolol gitu. Kalau lu nggak pernah ngerasain susah digamparin sama hidup, gue percaya lu kan suatu saat nanti akan digampar. Orang itu cara belajarnya ya, manusia in general ya, mau dari dulu zaman dipecut, itu cara belajarnya cuma 2. Lu mau cari yang duluan, preventif, atau preemptif setelah kejadian baru lu mau belajar. Maksudnya apa? Contohnya, gue yakin di sini masih banyak orang-orang kaya sebenarnya. Yang nonton video gue tahu ya orang kaya. Banyak yang bahkan orang tuanya tuh kaya-kaya dulu, bahkan pas COVID ya. Ini gue kasih contoh pas COVID. 2020 lu kira lu punya restoran, ya kan lu keren, keluarga lu keren, yang mobilnya BMW seri 3 keren. Apa yang terjadi? Jebret COVID.
tutup restoran bapak lu. Pusing gak lu sekarang? Dulu lu cuma main HP, ngerasa hidupnya udah aman, tinggal lanjutin restoran papi. Covid jebret, ya kan, hilang semua, keluar jual mobil untuk bayar gaji karyawan segala macam. Nah, itu apa yang lu rasain kan? Baru lu mikir, oke, gua harus kerja nih. Nah, itu yang tadi kedua itu. Lu mau dikasih opsi yang mana? Yang sebelum apa yang sesudah? Kalau lu udah mikirnya sebelum, dari sebelum terjadi kayak gitu, lu udah mikir, oh gua bantuin bapak gua mau kerja, mau begini, gua mau invest uang gua. Sedangkan kalau enggak, lu nggak mau belajar nih, lu cuma main HP. Jebret, kena Black Swan itu hal yang lu nggak duga, habis hidup lu. Banyak banget gua lihat orang kayak gitu. Kira bapaknya udah kaya, Covid jebret jadi miskin. Punya jual souvenir segala macam kaya, jebret miskin. Gue yakin lu juga ada teman-teman yang begitu. Tapi mereka setelah udah begitu baru belajar, baru mau nyari-nyari video-video kayak gini, baru mau self improvement, baru mau baca buku. Karena udah fuck hidupnya, udah mampus mereka. Jadi jangan jadi orang yang dimampusin dulu sama hidup baru mau belajar. Mumpung kalau lu misalnya masih punya privilege, manfaatin itu, manfaatin. Gue percaya ya, asal lu disiplin, lu mau dilahin di keluarga macam manapun, lu mau ada debt collector datengin lu. Kalau lu disiplin, lu janji sama diri lu sendiri, gue akan lakuin yang terbaik yang gue bisa lakuin hari ini. Gue yakin lu akan keluar dari situ. Sekarang orang-orang yang ngomong, oh tapi lu nggak tahu rasa gini, lu nggak usah banyak bacot dah. Gue tanya, lu berani nggak sekarang ya? Lu ngomong ke depan kaca, ke diri lu sendiri, ya jujur lu sama diri lu sendiri, bahwa saya sudah lakukan yang terbaik hari ini yang bisa saya beri. Berani nggak lu ngomong kayak gitu ke kaca? Enggak. Kenapa? Karena lu tahu lu bohong sama diri lu sendiri. Lu nggak lakuin yang terbaik, lu males-malesan. Lu kerjaan dikasih setengah-setengah. Lu masih kerja sama orang aja, udah ngeyel. Masih kerja aja sama orang nih, lu hari Jumat, yang lu ngomong siang-siang udah bukan kerjaan. Kayaknya asik nih ya pulang nih, ntar jam 5 kita nonton nih. Lu bayangin nggak? Lu pedulin tentang nonton film, terus lu berekspektasi hidup lu berubah. Lu lagi kerja sama orang di kantor orang, ya udah bagus dapat kerjaan, banyak yang nggak dapat kerjaan, lu masih mikir weekend gua mau ke mana? Tuh orang goblok apa tapi dia bilang, kok nanti nggak work life balance? Tai lah work life balance, tanggung jawab. Lu udah bisa bawa orang tua lu umroh, lu ya tanggung jawab. Lu mau tetap ya tiap kali lu ketemu di keluarga gitu, ketemu keluarga besar, mak lu diinjek-injek kayak pembantu suruh cuci piring, lu mau terus kayak gitu ya terusin aja. Weekendnya nonton film, itu mindset budak gitu kayak itu. Jadi nggak usah bacot-bacot lah kemiskinan struktural. Lu nggak ngerti apa-apa. Kerja aja bos. Lu bilang ke diri lu sendiri, gue akan lakukan yang terbaik apapun pekerjaan gue. Gue mau cuman flip burger gini, lakuin yang terbaik. Gue mau sapu lantai, lakuin yang terbaik. Gue yakin bos lu pasti bisa ngeliat bedanya mana karyawan yang lakuin yang biasa-biasa aja sama karyawan yang ngelakuin the extra mile, yang ditelepon malam masih jawab. Jadi lakuin yang terbaik. Ini mungkin sedikit advice terakhir dari gue, tapi di hidup ini tuh singkat ya. Kalian tuh nggak tahu seberapa singkat hidup ini. Jadi jangan takut untuk ambil resiko yang besar. Nah ini balik lagi ke poin awal pertama gue, kenapa gue bikin ini semua ini, kenapa gue ngomong ke kalian, kenapa gue bacot, kenapa gue buang-buang waktu gue untuk ngelakuin hal ini. Karena di sekolah ya, balik lagi, kita selalu diajarinnya, oh Timothy kamu kayaknya nggak pintar matematika deh karena matematika kamu jelek. Oh kamu lebih bagusnya di olahraga. Oh kamu tuh di kotak-kotakin gitu loh, seolah-olah kita goblok matematika gitu. Oh Timothy kamu nggak ngerti akuntansi ya, kamu nggak ngerti ku besar ya, kalau kamu nggak tahu ya cara bikin neraca gimana ya. Sekarang gue tanya lo ada nggak pernah nonton video gue kan jelasin banyak ya, ada gue jelasin bahkan tentang annual report Berkshire Hathaway, gue ada angka-angka di situ. Tapi begitu lo nonton video gue, lu kayak, oh gitu doang ya, gampang ya. Kenapa lu nggak bisa ngerti akuntansi di sekolah? Lu percaya gue ajarin lu akuntansi, lu pasti ngerti. Itu cuma beda apa? Beda gurunya. Dia bilang, kamu nilai jelek, kamu nggak pinter, lu bisa baik. Itu sistem pendidikan kita. Jadi kalian begitu ntar gue mau ngajarin kalian, bahkan udah lihat, aduh gila angka-angka nih. Wah gue di sekolah kata guru gue nggak pinter. Itu kenapa orang takut ambil resiko? Itu sistem perbudakan. Itu yang bikin orang mindsetnya jadi takut. Karena dia dikatain di sekolah nggak bisa matematika, dia nggak bisa fisika, dia nggak bisa akuntansi, dia kurang pinter di angka. Jadi takut begitu mau bisnis lah. Tapi guru gue kan nggak bilang gue nggak pintar matematika. Walaupun kalian nggak mikir gitu, itu secara alam bawah sadar. Hal-hal kayak gitu menurut gue itu sangat-sangat toxic. Sekarang gue kasih tahu resiko ya. Lu kan takut ambil resiko. Gue mau break barrier mindset lu, biar lu nggak takut lagi untuk ngambil sebuah resiko. Resiko itu kan seperti kayak gini. Lu pilih mana? Lu pilih mau stay di hidup lu dengan nggak ngapa-ngapain itu lu resiko gitu. Dengan lu nggak ngapa-ngapain nih nanti 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun kayak gini-gini aja hidup lu sama. Tiba-tiba suatu saat nyokap lu sakit, minta biaya berobat nggak bisa. Itu resiko. Dengan lu nggak ngapa-ngapain, itu resiko ya. Lu mau ngambil resiko untuk bisa jatuh tapi bisa sukses, atau lu mau diem di sini. Dengan diem di sini, lu buang waktu, ini resiko nih. Berapa tahun hidup lu, 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, resiko. Untuk nggak jadi manusia apa-apa dan jadi pecundang. Ini resiko juga. Jadi lu mau ambil resiko mana?
yang bisa naik atau bisa turun, atau yang mau sama di sini tapi tinggal turun doang, pilih yang mana? Di sebelah sini, sebelah sini. Kalau lu punya sedikit otak, lu kan pilih yang sini. Oke, gue akan resikoin, gue akan beraniin, gue akan mulai baca buku setiap hari, gue akan mulai beraniin untuk belajar, gue mulai datang misalnya ke seminar bisnis, terserah lah siapapun itu. Lu carilah yang jual-jual seminar, datang seminar bisnis untuk ketemu orang-orang, dapat network. Gue akan coba untuk kerja sama orang. Oh, coba intern dulu di sini segala macam. Coba dulu aja, ya. Urusan bisa atau nggak belakangan, lu coba dulu aja. Gue juga pas pertama bikin agency ditanya, oh bisa nggak ngerti targeting pixel gini-gini? Oh iya bisa pak, padahal kagak bisa gitu. Bilang aja bisa dulu, belakangan ntar bisanya. Ambil resikonya, berani dulu. Oh, gue takut dikata-katain temen kalau bikin YouTube channel. Lu kagak dikasih makan Jack sama teman lu nggak dikasih makan. Ngapain lu pikir-pikir teman-teman lu? Opini mereka tuh nggak penting. Oh, ntar gue dihujat sama teman-teman gue karena gue mau coba bisnis jualan di sekolah. Temen lu udah kaya, ya? Udah kaya bapaknya yang belum kaya gitu. Jadi santai aja. Lu mau jualan di sekolah, coba jualan. Dikata-katain bodoh amat, jualan aja dulu. Jadi mulailah bisnis yang lu tiap kali nongkrong sama temen lu selalu bilang, oh gue mau mulai bisnis ABCDE, tapi nggak ada yang kejadian, nggak ada yang dieksekusi, semuanya bacot doang. Mulai bisnisnya itu. Jadi jangan cuma ngomong. Delete game yang menurut lu bikin lu kecanduan, buang-buang waktu lu. Langsung delete sekarang gitu. Itu resiko yang lo harus ambil. Ini yang gue alamin ya, waktu gue pertama masuk ke dunia capital market, gue masih muda banget, semua orang udah tua-tua, hebat-hebat, wah cuan-cuan miliaran lah. Ini gue selalu pikir, oke, gue lihat nih sebagai ini kayak main catur, kayak ini papan yang dikasih ke gue. Ini mereka orang-orang ini lebih pintar dibanding gue. Tapi apa best move gue? Apa yang bisa gue lakuin? Di situ gue mikir, oke, mereka lebih pintar dari gue, tapi yang gue bisa yakin adalah mereka nggak akan bisa kerja lebih keras dibanding gue. Ya, gue akan datang ke kantor duluan, gue akan pulang terakhir, ya, gue akan tidur paling sedikit, gue akan kerja paling keras. You will never fucking outwork me, ya. Lu boleh lebih berbakat dari gue, lu boleh lebih pintar dari gue, tapi lu gak akan bisa lebih kerja keras dari gue. Lu bangun jam 7, gue bakal bangun jam 6. Lu bangun jam 6, gue bakal bangun jam 6. Ini mindset yang gue suka banget dari pemain basket favorit gue, Kobe Bryant. Orang bilang ya, ada yang bilang dia lebih mau latihan pagi dibanding Kobe. Dia datang jam 5 sebelum pertandingan. Dan apa yang kalian tahu, dia terkaget-kaget. Kobe dari sana dari jam 4 pagi udah nembak 100 shot. Jam 4 pagi udah keringetan cucur-cucur. Bukan yang cuma latihan yang sedikit gitu loh, crossover. Itu work ethic. Gue yakin ya, saingan gue nggak ada yang kerja lebih keras dibanding gue. Lu boleh lebih pintar, lu boleh bapak lu lebih kaya, tapi lu nggak akan lebih kerja keras dibanding gue. Itu yang gue selalu ngomong. Jangan cuma kalian yang mikir doang, oh enak ada orang kaya. Gue juga kadang mikir, oh enaknya dia bapaknya konglo ya, enak banget ya. Dia tinggal minta gitu, mau bikin fund tinggal minta duit, mau bikin ini tinggal minta duit. Gue juga sempat kok mikir kayak gitu. Soalnya itu yang gue bilang, lu boleh enak kayak gitu. Cuman yang lu nggak punya adalah mentalitas gue, ya. Mau gue lebih gembel dibanding lu sekarang, gue lebih susah. Cuman one day gue akan lewatin, ya. Jadi hidup ini semuanya sebenarnya adalah kompetisi. Lu bisa dapetin apapun yang lu mau, asal lu janji, lu kerja keras, lu disiplin, lu tanggung jawab.